Hadirin yang dimuliakan Allah, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan sahibul majlis, yaitu Bait Mukarram, orang tua kita Syekh Balkan beserta keluarga beliau. Mudah-mudahan kita doakan beliau beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat, juga istiqomah dan kebaikan-kebaikannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita kajian fikih sekarang adalah Maratibul Hajj min nahiyatis syurut khamsatun, yakni kaitan dengan martabat ya, tingkatan-tingkatan ibadah haji ditinjau dari segi syarat-syaratnya. Khamsatun, ada 5 martabat, ada 5 tingkatan. Yang pertama di sini disebutkan adalah martabatus sihah al-mutlaqah, tingkatan kesahan secara mutlak. Wahia, dan dia itu ayyasihal hajju minhu mutlaqan, bahwasanya sah ibadah haji darinya secara mutlak. Wala yushtaratu fiha illal Islam, dan tidak disyaratkan padanya kecuali beragama Islam. Jadi semua yang disebutkan di sini maka hukumnya sah dalam ibadah hajinya. Yang penting mereka beragama Islam, disebutnya martabat sihah atau sah secara mutlak. Fayasihul haju minal muslimi, maka dipandang sah ibadah haji dari umat Islam. Wa in kana sobiyan, sekalipun orang Islam tersebut masih dalam keadaan anak-anak, ya, artinya sobirina, kecil. Au majnunan, atau orang gila. Au abdan, atau hamba sahaya. Au haidon, atau perempuan yang sedang haid. Maka ibadah ya haji mereka ini dipandang sah secara mutlak. Yang penting mereka beragama Islam. Kemudian Bapak dan hadirin yang terhormat, yang bagian kedua adalah sihatul mubasyarah, sah secara pelaksanaan secara langsung. Wahia, yaitu antasiha minhu mubasyaratu a'malil haji, bahwasanya sah darinya secara langsung berkaitan dengan amaliyah ibadah haji. Misalnya seperti apa amaliyah ibadah haji ini? Min tawafin, yaitu daripada tawaf. Ya, minnya disebutnya lil bayan, untuk mempertegas, untuk memperjelas. Ibnu Malik berkata, ba'id wa bayyin wabtadi fil amkinah bimin wa qattati libadil azminah wa zida fin nabiyyin wa shibhi fajar nakiratan kamali bagin min mafad. Jadi min di sini punya fungsi untuk lil bayan, memperjelas amaliyah haji itu seperti apa. Min tawafin, yaitu berupa tawaf, au ghairihi, atau yang lainnya. Bisyaratil islami wa tamyizi, dengan syarat dia sudah, artinya orangnya beragama Islam dan sudah tamyiz, sudah mumayyiz. Pengertian mumayyiz dalam kajian fikih adalah ya anak yang ya'kulu wahdah wa yashrabu wahdah wa yastanji wahdah. Orang yang anak yang sudah makan bisa sendiri, bisa minum dengan sendiri, bahkan istinja atau bersih-bersih bisa dengan sendiri. Itu namanya mumayyiz, ya.
Kemudian yang ketiga, sihatun nadri, sah berkenaan dengan nazar. Wahya yaitu ayyasiha minhun nazar, bahwa sah darinya an-nadharu bernazar, idza nadharul hajja, apabila ia bernazar untuk ibadah haji. Jadi orang yang bernazar untuk ibadah haji, misalnya ada si A yang sudah lama oleh Allah diberikan ya ujian berupa sakit, kemudian dia bernazar. Misalnya ada ucapan seperti ini, walaupun saya sudah ibadah haji tahun yang lalu, tapi kalau penyakit saya ini Allah memberikan kesembuhan, maka ketika sembuh nanti saya mau berangkat ibadah haji lagi ke tanah suci. Maka itu kan wajib hukumnya untuk ditunaikan, untuk dilaksanakan. Demikian juga misalnya ada seorang petani ketika panennya beruntung, ya, dia berkata sebelum panen, kalau panen saya beruntung, ya, tidak kena hama dan seterusnya, maka insya Allah saya akan ibadah haji lagi. Ini semuanya adalah disebutnya haji nazar. Maka ketika dia menazarkan ibadah haji tadi, wajib untuk dilaksanakan. Dalam hadis Nabi riwayat Imam Bukhari dikatakan, man nazara ayyuti Allah falyuti'hu wa man nazara ayyasi Allah falayasihi. Yang artinya barang siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, maka hendaknya ditunaikan nazarnya itu. Sementara kalau dia nazar tapi berbau maksiat kepada Allah, ya, misalnya kadang-kadang ada di daerah, ya maaf, misalnya daerah Karawang sana, kalau misalnya nanti panen saya ini bagus, nanti ya ketika ada hajatan mau manggil jaipongan, ya ini nazarnya, ya ucapan saya itu jelas itu maksiat kepada Allah, maka tidak boleh dilaksanakan karena berbau maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa syurutuha salasatun, namun syarat-syaratnya untuk terlaksananya nazar tadi ada 3. Yang pertama, al-islamu, harus yang orangnya beragama Islam. Wa tamyizu, dan sudah mumayyiz. Wal bulughu, juga sudah balik. Ini persyaratannya ada 3 macam tadi. Kemudian Bapak dan hadirin yang terhormat, ar-rabi, bagian yang keempat, al-wuqu'u an hajjatil Islam. Artinya ya terlaksana daripada haji Islam. Haji Islam itu maksudnya haji orang yang pertama kalinya dalam ibadah haji, sehingga gugur kewajiban sebagai muslim kaitan dengan rukun Islam yang kelima. Itu disebutnya ya hajjatul Islam. Nah, bisa kita terlaksana ibadah haji Islam tadi, wahwa, yaitu ayyaskutu anhu fardul haji, bahwasanya gugur darinya kefarduan haji, artinya sudah tidak akan diminta pertanggungjawaban lagi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala berkenaan dengan sudah ditunaikannya ibadah haji tadi, ya, karena ibadah haji ini disebutnya kalau tidak ditunaikan masih hutang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di dalam hadis Sahih Bukhari dikatakan, fadainullah ahaqqu bil wafa, hutang kepada Allah ini berhak untuk disempurnakan, ditunaikan, dibayar. Nah, ketika haji Islam tadi, yakni yang menggugurkan darinya kewajiban ibadah haji, bisyuruti arba'in, harus terpenuhi 4 syarat. Apa supaya seseorang ya dinyatakan sah ibadah hajinya?
Ini 4 syarat tadi. Yang pertama, al-islamu, tentunya harus beragama Islam. Walaupun misalnya orang yang non muslim agamanya bukan Islam, sesuai dengan, katakanlah sama dengan orang Islam dalam praktek ibadah hajinya, praktek dengan manasik ibadah hajinya dipenuhi, akan tapi kalau agamanya, akidahnya tidak sesuai, ya, atau kata tidak, bukan beragama Islam, maka jelas akan ditolak ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kepada orang-orang yang non muslim ini supaya masuk ke dalam agama Islam secara totalitas. Ini ada dalilnya di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 208. Surat apa? Al-Baqarah ayat 208. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 208 itu Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyeru dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Itu lengkap satu ayat dalam surah Al-Baqarah ayat berapa tadi? 208. Artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kaffah, hendaklah kalian masuk ke dalam agama Islam ini secara totalitas, secara menyeluruh. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian mengikuti jejak langkah atau godaan rayuan setan. Innahu lakum aduwwum mubin, karena sungguh setan bagi kalian adalah musuh yang nyata. Dalam ayat ini kita melihat ada satu perintah dan ada satu larangan. Ada istilah bahasa Arabnya itu ada amr, ya, amr, ada bahasa Arabnya adalah orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika dia ibadah kepada Allah, walaupun seperti kita umat Islam, namun tidak bersyahadatain, tidak masuk agama Islam, ini akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka persyaratan yang pertama dari yang empat macam tadi, al-islamu, harus beragama Islam. Ditambah lagi wa tamyizu, ya, umat Islam yang sudah mumayyiz wal bulughu, dan sudah balik. Ditambah lagi wal huriyatu, yang merdeka bukan daripada hamba sahaya. Ini persyaratan kaitan dengan supaya ya terlaksananya haji Islam tadi, supaya gugur kewajiban kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dan diterima tentunya ibadah haji kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah al-wujub, ya, martabat wajib adalah ay yajibu alaihil hajju bi syuruti khamsatin. Artinya wajib atasnya ibadah haji dengan 5 syarat. 5 syarat ini, yang pertama al-islamu, adalah syaratnya harus beragama Islam. Wa tamyizu, dan sudah tamyiz, sudah mumayyiz. Wal bulughu, dan sudah balik. Wal hurriyatu, dan merdeka, maksudnya bukan hamba sahaya. Dan ditambah satu lagi, wal istita'atu, dan harus sudah istita'ah, harus sudah mampu. Mengenai dalil bahwa kita ya dalam ibadah haji ini diwajibkan ketika sudah mampu atau istita'ah, ada dalam Al-Quran surah Al-Imran yang menyatakan walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a
ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Artinya walillahi 'alan nasi hijjul bait, dan karena Allah wajib atas manusia untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang sudah istita'ah, sudah ada kemampuan kepadanya sabila di perjalanannya untuk bisa menuju ke Baitullah. Wa man kafara, dan barang siapa yang kufur, ya, fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin, maka sungguh Allah maha kaya dari alam semesta. Bapak dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, berkenaan dengan masalah ya istita'ah ini, kemampuan ini ada kaitannya dengan mampu, ya, secara diri sendiri, artinya kita mungkin nabung sehingga ya sudah cukup tabungan kita sehingga mampulah untuk ibadah haji, ya. Pun ada kalanya ada orang yang memberikan, ya, katakanlah misalnya dana untuk kita bisa melaksanakan ibadah haji. Bisa mungkin karena ya dikasih atau istilahnya hadiah, ya, sehingga kita berangkat ibadah haji ke tanah suci. Ini juga ada istita'ah, ada kemampuan. Kemudian di dalam ayat, di ujung ayat tadi ada firman Allah, wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Ini ada ulama menafsirkan bahwa orang yang mengingkari, ya, kepada kewajiban ibadah haji ini itu termasuk minal kafirin minal murtadin, orang yang kufur, termasuk orang yang murtad, nauzubillah min. Karena ibadah haji merupakan ibadah yang sudah dalam istilah fikihnya itu ma'lumun nadin minal darurah. Jadi sudah diketahui dengan jelas dalil-dalilnya, ya. Mudah-mudahan tentunya kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kemampuan untuk bisa, ya, melaksanakan atau menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ya nanti kita lanjutkan syurutul istita'ah sittatun, syarat-syarat untuk istita'ah ini ada 6, ya, ada 6 macam. Sampai Isya ada berapa menit lagi? Berapa? 5 menit lagi. Ya, ini 5 menit lagi kita percepat. Mungkin syurutul istita'ah sittatun, ya. Jadi syarat-syarat istita'ah tidak ada 6. Yang pertama wujuduz zat wa ayatihi wa nafaqati zahab wal ghiyab wa nafaqati man ya'uluhu muddata safari wa kullu zalika kullihi fadilan an duyuni wa an maskanin wa khadimin yahtaju ilaih. Artinya pengertian istita'ah mampu itu ada 6. Yang pertama wujuduz zat, adanya bekal, ya, atau dana yang kita gunakan. Wa awiyatih, dan ya tempat-tempat dana tadi kita juga memilikinya. Wa nafaqati zahab wal iyab, nafkah keberangkatan dan kita untuk kembali juga ada. Wa nafaqati man ya'uluhu, dan juga nafkah untuk keluarga yang ditinggalkan muddata safari, selama atau semasa bepergiannya. Wa qanu zalika quli, dan keadaan yang demikian itu semuanya fadilan anduyun,
ya ada kelebihan dari utang-utangnya, wa an maskanin dan dari tempat tinggal, wa hodimin dan yang bantu ya tajuilah yang ia perlukan kepadanya. Itu yang pertama. Yang kedua, amnu tariqi, di jalannya itu harus terasa aman ya, itu termasuk dalam kategori istitoah. Jadi tidak ada misalnya sedang terjadi peperangan yang luar biasa sehingga keamanan terganggu. Yang ketiga, wujudul ma wazad fil mawadil mu'tadah fit tariqi bisa mani mislihi. Wujudul ma, adanya air, wazadi dan bakal fil mawadil mu'tadah di tempat-tempat yang biasa. Fit tariqi di jalan bisa mani mislihi dengan harga semisilnya. Maksudnya bisa kita beli ketika ada kehausan dengan harga yang normal ya. Kemudian yang keempat, ayasbuta alal markub bila dororin syadidin, bisa tetap di atas kendaraan tanpa ada madarat yang sangat. Jadi artinya nyamanlah ketika kita naik kendaraannya. Kemudian yang kelima, imkanus sahir bi ayyabqa minal waqti ma yumkinu fihi sayr wal wusul ilal masyair. Imkanus sahir ini artinya mampu untuk berjalan. Biayat minal waqti, dengan tinggal daripada waktu mayumkinu bihi sair, sesuatu yang memungkinkan untuk bisa berjalan, wal wusul ilal masyair, dan sampai kepada ya tempat-tempat yang dituju yang berkaitan dengan ibadah haji dan umroh. Dan yang terakhir, yang keenamnya adalah wujudu markubin yaliku bihir rohilah, adanya kendaraan yang layak ya untuk ditunggangi. Ya kalau sekarang mungkin ada kapal terbang yang layak untuk tunggangi dan juga terasa aman ya ketika ditunggangi. Wa yuzadu syaratun fi haqqil mar'ah wujudus syarik, dan ditambah satu syarat lagi berkaitan dengan seorang wanita, wahwa yaitu wujudus syariki, adanya teman, min zaujin yaitu daripada suami, au mahromin atau mahramnya, au niswatin sikotin atau kaum ibu-ibu yang bisa dipercaya. Jadi ketika ada seorang perempuan mau naik ibadah haji, mau ke tanah suci, disyaratkan harus ada yang nemenin ya, jangan sendirian khawatir ada gangguan dan sebagainya. Bisa ditemenin oleh suaminya atau misalnya mahramnya. Mahram itu artinya saudara yang haram nikah dengannya ya. Ya atau misalnya enggak, suami enggak ikut, mahram enggak ikut, tapi biasanya kita daftarkan kepada travel tertentu, di situ juga banyak ibu-ibu, sehingga diyakini bahwa akan selamat, akan aman dari gangguan. Ini juga sah untuk dia ibadah haji ke tanah suci. Insyaallah kita lanjutkan wa anwa'ul istita'ah. Insyaallah. Demikian Bapak dan hadirin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.